wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan ubiquitous computing. Nah, untuk materi ini sendiri sebetulnya dibuat oleh salah satu kelompok dari kelas TI 1A ya, angkatan 2020, yaitu Aula Rijal, Anissa Nurul Azhar, dan Rohmati Junior. Jadi tetap ada disclaimer-nya ya, karena ini materi buatan mereka. Nah, kemudian di sini, wait, ini udah mentok apa? Ya, tujuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat memahami pemrosesan dari ubiquitous. Kemudian tujuan khususnya yaitu mahasiswa nanti mampu menyebutkan dan menjelaskan area dalam ubiquitous computing. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui dan memberi contoh tentang tantangan dan isu yang ada dalam era ubiquitous ini. Nah, kita ngomongin sejarahnya. Sejarah dari ubiquitous ini gimana sih? Nah, sejarahnya pertama itu ada Mark Weiser yang menemukan dari ubiquitous computing. Ya, kemudian ada Park Xerox Company. Park itu kepanjangan dari Palo Alto Research Center. Kalau kalian nonton film series Silicon Valley, itu di situ sedikit dijelaskan juga tentang siapa itu Mark Weiser dan apa karya-karyanya gitu ya. Kemudian ada satu artikel di sini yaitu The Computer of the 21st Century. Ini ya. Dan kita next. Nah, latar belakangnya yaitu gimana? Karena kebutuhan komputer saat ini itu kan menghabiskan sumber daya yang terlalu banyak ya. Baik itu dari sisi energinya ya. Seperti gambar yang ada di sini itu adalah ada gambar baterai gitu kan. Nah, jadi pengguna terlalu terbebani karena sumber daya yang besar. Nah, kemudian membuang waktu yang cukup banyak juga, ya, wasting time, yaitu manusia seperti contoh ya kayak saya sekarang, kayak saya mengajar di depan laptop seperti ini, itu juga termasuk wasting time. Ke depan bukan tidak mungkin ya saya ngajar itu cukup pakai jam tangan misalnya kayak gini aja udah cukup misalnya ya. Kita juga tidak tahu inovasi nanti ke depan seperti apa. Nah ini kemudian pengguna harus di depan komputer. Nah apa itu ubiquitous computing? Ubiquitous computing yaitu suatu sistem yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara kontinu, yaitu bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan mau bagaimanapun, atau bagaimana saja caranya. Nah, ada 3 gelombang dalam komputasi. Yang pertama yaitu ada konsep mainframe, yaitu komputer dapat dipakai banyak orang secara bersamaan. Nah, kalau yang seperti ini itu gimana sih? Contohnya ya, seperti yang kita ketahui dulu itu kan komputer masih barang yang mewah ya. Bahkan untuk kita mau browsing internet aja, mungkin lebih efisien kalau kita main ke warnet. Nah, itu yang namanya konsep mainframe. Jadi satu komputer itu digunakan oleh banyak orang ya, baik itu bareng-bareng maupun yang bergantian. Kemudian masuk ke era personal komputer di mana satu orang mempunyai satu komputer. Ya, seperti yang kita ketahui, diciptakannya laptop yaitu salah satu guna dari personal komputer. Atau bisa juga PC untuk di rumah gitu ya. Nah, generasi atau gelombang ketiga yaitu one person many computers. Nah, contohnya nih, misal saya contohkan gimana ya. Nah, di sini saya menggunakan OneDrive ya, jadi segala sesuatu yang saya simpan itu akan otomatis tersimpan di OneDrive. Kemudian saya juga menggunakan Google Drive. Satu lagi ada iCloud tapi sudah penuh, jadi tidak saya sinkronkan ke ini ke MacBook, tapi hanya disinkronkan ke iPhone saja. Nah, ini juga sama. Jadi segala sesuatu sudah otomatis akan auto backup. Nah, secara tidak langsung berarti saya ketika menyimpan file, kemudian file itu foldernya disinkronkan ya dengan ini. Nah, contohnya di sini. Nah, ini OneDrive Officeku. Jadi semua file yang disimpan di sini akan tersinkron di Google Drive. Kayak gitu, akan otomatis diupload. Apapun yang kita update akan connect dan itu artinya bahwa saya menggunakan komputer saya sendiri, begitupun dengan komputer yang ada di cloud. Jadi one person many computers. Nah, itu konsep sederhananya.
Nah, karakteristik utama dari ubiquitous computing. Aduh, ini nutupin ya. Wait. Karakteristik utamanya yang pertama adalah ubiquity. Nah, ubiquity itu yang seperti apa? Ubiquity itu maksudnya interaksi tidak dilakukan oleh suatu saluran eh, melalui satu workstation, tetapi bisa berasal dari manapun. Yang kedua, transparansi, yaitu teknologi ini tidak mengganggu keberadaan si pemakai. Nah, jadi teknologi ini tidak sama sekali tidak mengganggu keberadaan dari si pemakai itu sendiri, ya, tanpa kita sadari. Contohnya di sini, misal di sini kan ada gambar kulkas. Maksudnya apa? Jadi kulkas yang sekarang itu kalau di luar negeri itu sudah terintegrasi. Jadi dia akan mendeteksi apa saja barang-barang yang ada di situ. Misal eh, kayak Coca-Cola ya. Kalau misalnya kita suka Coca-Cola, dia akan otomatis mendeteksi Coca-Cola di situ. Kalau Coca-Colanya tinggal satu, nanti akan ada notifikasi, ya. Jadi tahu nih stok di kulkas kita Coca-Colanya kurang. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian karakteristik lingkungan ya. Di sini ada personal device, yaitu pemakai dilengkapi dengan peralatan pribadi yang mudah dibawa, ya. Contohnya di sini ada contoh laptop. Kemudian tentu saja yang kedua adalah network arsitekturnya, yaitu pemakai bergerak dalam suatu jaringan komunikasi berkabel heterogen. Jadi semuanya itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet, ya. Kalau kita di sini bisa pakai WiFi ataupun dari data seluler. Ada service positioning, di mana pemakai dapat menggunakan layanan yang tersedia dengan sumber daya yang terhubung tanpa kabel, gitu ya. Jadi ada sumber daya yang terhubung tanpa kabel. Wait, oke, ini masih record. Kemudian maksudnya apa ya? Maksudnya ini adalah kita bisa membawa mobile device kemanapun, ya. Jadi kita bisa melakukan transaksi dimanapun. Itu namanya service positioning. Bisa melakukan service di manapun posisi kita. Provisioning, sorry. Kemudian ada sensing architecture, yaitu arsitektur menggunakan sensor. Nah, yang terakhir ada modes of interaction, di mana pemakai berinteraksi dengan layanan melalui suatu multimodal user interface yang menggunakan peralatan pribadi untuk berkomunikasi. Maksudnya apa? Nah, kita interaksi dengan beberapa namanya multimodal user interface. Itu layanan melalui suatu multimodal user interface yang menggunakan peralatan pribadi. Nah, jadi handphone itu kan sudah masuk dalam ranah peralatan pribadi juga. Jadi kita mau telepon, mau apapun itu dengan handphone. Sudah nggak lagi harus ke warnet. Atau kalau nelpon dulu kan masih harus ke wartel gitu ya. Nah, kemudian ada spesifikasi eh, teknis dari ubiquitous computing. Nah, di mana di sini ada terminal dan user interface. Ya. Itu peralatan yang digunakan sebaiknya mempunyai kualitas tampilan yang bagus. Jadi semakin bagus tampilannya akan semakin responsif. Kemudian ada peralatan yang murah. Nah, peralatan yang digunakan sebaiknya mempunyai kualitas tampilan yang bagus. Ada bandwidth yang tinggi, udah jelas ya. Semakin sekarang kayak saya tuh apa-apa udah auto sinkron, otomatis butuh bandwidth yang tinggi juga. Kemudian ada sistem file yang tersembunyi. Jadi ketika seorang memakai menggunakan komputer, dia harus belajar beberapa aspek terkait dengan security ini. Harus hati-hati. Spesifikasi teknisnya, yang pertama adalah instalasi itu otomatis ya. Ubiquitous harus mengeliminasi kebutuhan instalasi program. Dalam sistem konvensional seringkali diperlukan instalasi program yang menimbulkan masalah. Nah, maksudnya apa? Contohnya misalnya, berarti kita tidak harus menginstal yang namanya Google, ya enggak? Tetapi kan kita sudah bisa mengakses Google itu dimanapun. Ya paling software third party-nya aja kayak Google Chrome, kemudian Google Drive for Synchron, gitu kan yang perlu kita install. Ada personalisasi informasi. Ubiquitous Computing dapat menjaga agar informasi yang tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan pemakai. Jadi misal nih kita suka mengkategorikan icon-icon di dalam handphone gitu lah, contohnya seperti itulah ya. Kemudian yang terakhir adalah privacy. Pasti ya, kita harus memastikan bahwa itu aman. Contohnya misalnya handphone dengan apa? Fingerprint. Nah, itu kan untuk memastikan bahwa hanya kita yang bisa membuka handphone tersebut. Ada faktor yang menjadi pertimbangan akan potensi penggunaan teknologi AML di Indonesia.
Yang pertama, semakin berkembangnya teknologi, khususnya yang nirkabel, memungkinkan transfer data dilakukan dengan cepat, gitu ya, dengan biaya yang lebih kecil. Jadi kalau kita kirim-kirim data udah enak, nggak perlu burning-burning di CD-ROM, terus dikirim CD-ROM-nya gitu. Kemudian tingkat kemampuan masyarakat dalam membeli komputer juga semakin tinggi. Nah, itu juga harus diperhatikan ya dalam penggunaan teknologi AML. AML itu ya ubiquitous. Cepatnya perkembangan dan penyebaran teknologi komunikasi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Faktor yang menjadi pertimbangan akan potensi penggunaan AML yaitu kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknologi. Kemudian ada situasi lingkungan yang menuntut tersedianya. Nah, misalnya kalau kita tahu sekarang di KRL itu kan kita kalau mau naik kereta tinggal ngetap ya. Kemudian setelah turun kita ngetap lagi, gitu kan. Secara otomatis sudah mendeteksi kita naik di mana, turun di mana. Contoh ubiquitous computing ada handphone, learning, mobil, ruangan, kulkas. Nah, itu tadi kulkas sudah saya jelasin. Kalau di luar negeri fiturnya sudah secanggih itu. Nah, kalau di ruangan ya penggunaan IoT yang secara otomatis. Misalnya eh, kalau IoT itu kan cenderung diperintah ya. Kalau IoT kan cenderung diperintah atau ada perintah sensor. Nah, kalau si ubiquitous ini dia sudah secara otomatis tahu gitu ya. Ada mobil dengan uh, kemudi otomatis misalnya. Nah, kemudian ini ada handphone ya. Tentu saja ada kelebihan kekurangannya. Kemudian e-learning nih. Nah, kelebihannya memberikan kemudahan pada mahasiswa. Kekurangannya ya pelajar menjadi malas. Nah, ini mobil nih. Kekurangannya hanya mobil tertentu saja yang bisa membuka gerbang pagar rumah. Nah, kalau misalnya otomatis mobil itu datang, pagar rumahnya kebuka. Tapi kekurangannya yaitu tadi. Kemudian ruangan, ada device pemancar yang secara otomatis mengaktifkan sensor saat kita masuk ke ruangan tersebut. Ya, sekarang juga banyak lampu untuk kamar mandi yang kalau kita masuk dia nyala otomatis. Kekurangannya terjadi pemborosan listrik misalnya. Ini kulkas misalnya ada sensor yang dimiliki secara otomatis pihak supermarket mengisi kulkas tersebut. Itu kalau di luar negeri sudah ada. Kemudian ada aspek pendukungnya. Yang pertama adalah natural interface, yaitu penggunaan aspek-aspek alami sebagai cara untuk memanipulasi data. Contohnya voice recognizer ataupun pen computing. Jadi kalau kita kan lebih enak kalau menulis langsung dengan pen gitu ya. Maka stylus itu juga pasti lebih enak daripada menggunakan mouse. Kemudian ada voice recognition, digunakan untuk supaya kita nggak ngeklik-ngeklik, tinggal ngomong aja apa yang kita inginkan. Context aware, ini maksudnya yaitu salah satu cabang dari ilmu komputer yang memandang suatu proses komputasi tidak hanya menitik beratkan perhatian pada satu buah objek yang menjadi fokus utama dari proses tersebut, tapi juga pada aspek di sekitar objek tersebut. Nah, misalnya dengan penggunaan GPS tadi itu. Kemudian ada CCTV juga yang dapat digunakan otomatis tuh ya untuk mendeteksi misalnya berapa banyak kendaraan yang lewat dalam satu hari. Nah, itu juga bisa. Terakhir ini ada mikro nano teknologi. Ya, seperti kita ketahui sekarang chip-chip itu sudah masuk ke era mikro dan nano. Chip di handphone kita itu kan sudah sekecil ini loh sekarang. Nah, itulah beberapa contoh pembahasan terkait dengan ubiquitous computing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.